Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di channel media pembelajaran dan simulasi digital. Di kesempatan video kali ini kita akan mencoba membuat sebuah angket atau lembar validasi ya. Angket ini sering digunakan oleh mahasiswa atau peneliti ya yang ingin mencari data menggunakan media online ya. Biasanya kalau angket ya kita buat menggunakan lembar kertas terus kita sebar pada responden. Namun pada masa-masa pandemi ini sepertinya sangat tidak memungkinkan untuk kita ketemu dengan responden secara langsung. Nah, akhirnya angket-angket ini kemudian didesain dalam bentuk sebuah form online yang bisa diisi menggunakan HP atau laptop ya, berbasis online internet. Nah, dengan menggunakan Google Form ya, kita bisa membuat sebuah angket yang nantinya akan bisa kita sebarluaskan kepada responden yang akan kita tuju. Kemudian data-data yang kita inginkan bisa kita peroleh. Nah, salah satunya adalah menggunakan Google Form. Google Form ini adalah salah satu media yang dapat kita gunakan untuk membuat angket online ini. Sebenarnya banyak sekali media-media yang lainnya selain Google Form. Nanti di video-video selanjutnya mungkin bisa saya jabarkan lagi. Baik, ini adalah contoh angket yang sederhana sekali ya. Ini hanya untuk contoh saja yang bisa kita buat dengan menggunakan Google Form. Nah, ada apa saja bagiannya? Ini tentunya bagian-bagian ini bisa menyesuaikan dengan kebutuhan Anda semua. Nah, di bagian awal biasanya adalah bagian pengantar dari angket tersebut ya. Isinya tentang terkait dengan judul penelitiannya atau biodata dari sang peneliti ya. Kemudian instruksi yang harus dilakukan oleh sang responden ya nanti di dalam angket tersebut. Keterangan-keterangan detail tentang skala yang diberikan atau yang akan digunakan pada angket tersebut bisa diletakkan di bagian awal dari angket. Nah, ini jadi judul angketnya. Terus ada beberapa deskripsi yang harus diikuti oleh responden dan keterangan data atau skala mungkin yang akan digunakan pada angket tersebut. Nah, masuk ke bagian selanjutnya bisa dibuatkan adalah di sini ada biodata ya. Jadi biasa kita buatkan ada bagian biodata dari responden ya. Tapi bagian ini tidak harus dibuat, tergantung kebutuhan data yang ingin diperoleh saja. Jika tidak memerlukan data responden berarti tidak usah dibuat. Nah, data responden biasanya yang ingin kita cari tahu adalah nama, mungkin tambah ada email ya, nomor HP dan seterusnya. Nah, ini contoh dari data responden sederhana ya yang ingin kita peroleh ya dari angket online tersebut. Nah, di sini contohnya apa saja? Ada nama, ada prodi, ada angkatan, ada jenis kelamin, bisa ditambahkan dengan nomor HP, email, dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan kebutuhan data yang ingin diperoleh saja ya. Nah, masuk ke bagian selanjutnya adalah bagian penilaian dari apa yang ingin dinilai atau data apa yang ingin diketahui. Nah, kebetulan di sini contohnya adalah menilai media, maka angket yang disediakan di sini atau lembar validasi dari yang disediakan di sini adalah lembar validasi untuk menilai sebuah media. Ini contoh, ini hanya contoh saja. Tentunya nanti Bapak Ibu atau Anda semua bisa menyesuaikan dengan tujuan dari angket yang ingin dibuat seperti apa. Inti dari video kali ini hanyalah mengenalkan fitur-fitur apa saja yang disediakan oleh Google Form untuk membuat angket. Nah, kita masuk pada fitur yang pertama, yaitu ada skala linear seperti ini. Jadi skala linear ini ada poin-poin berupa angka 1 sampai sekian ya. Ini jumlah sekiannya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan yang ingin dibuat. Nah, skala ini bentuknya seperti ini nanti hasil akhirnya ya. Ada 1 sampai sekian. Nah, keterangan skalanya untuk skala linear ini hanya nampak yang paling rendah dengan yang paling tinggi. Kalau yang paling rendah sini adalah bobotnya adalah sangat tidak setuju dan yang paling tinggi adalah sangat setuju. Nah, maka untuk poin 2, 3, dan 4 bisa diperkirakan karena ini skala ya.
Jadi kira-kira dari yang paling rendah sangat tidak setuju dan yang paling tinggi sangat setuju, saya berikan skor berapa nih? 4 saja. Nanti bisa diklik 4. Nah, sebenarnya detailnya ada di bagian deskripsi. Nah, sebenarnya sudah dijelaskan sini. Kalau satu tuh sangat kurang setuju atau sangat tidak setuju ya. Di sini harusnya sangat tidak setuju. Tidak setuju misalnya. Nah, saya seperti ini. Ini misal ya, bisa disesuaikan dengan kebutuhan dari data yang ingin diperoleh saja. Nah, kemudian untuk poin 2, 3, dan 4 ini menyesuaikan ya, sesuai dengan deskripsi yang ada di atas. Baik, jadi ini hanya yang ditampilkan hanya sangat tidak setuju dan sangat setuju. Maka di sini lebih ringkas kelihatannya daripada harus terlihat semua deskripsi dari skala linearnya. Nah, sedangkan yang di bagian atas ini adalah objek yang dinilai atau aspek yang dinilai oleh skala ini. Misalnya, media tidak mudah rusak. Statement ini berdasarkan media yang sudah di review atau sudah dinilai ya. Bagaimana kondisinya? Nah, penilaian kita letakkan di sini. Ya, dari skala 1 sampai 5 ya. Bobot skornya berapa? Nah, ini contoh yang kedua, sama ya, menggunakan skala linear. Skala linear, nanti cara pembuatannya nanti akan saya jelaskan di bagian video selanjutnya. Oke, ada yang model yang kedua. Ini model kisi pilihan ganda ya. Di Google Form ada model kisi pilihan ganda. Model ini menampilkan keterangan ya, yang pada skala linear tidak dimunculkan ya. Menampilkan keterangan yang pada skala linear tidak dimunculkan. Contohnya seperti ini. Kalau di skala linear tadi hanya muncul 1, 2, 3, 4, 5 dengan keterangan skalanya tidak muncul atau tidak ditulis, hanya tulisan angkanya saja, maka di kisi pilihan ganda di sini keterangan dari skala yang sudah disediakan itu dimunculkan. Nah, sangat tidak setuju, tidak setuju, cukup setuju, setuju, sangat setuju. Nah, ini nanti yang bisa dipilih. Kalau modelnya lingkaran seperti ini, yang bisa dipilih hanya satu dari satu aspek ya. Satu aspek penilaian hanya bisa memilih atau bisa memberikan penilaian satu saja. Sama dengan seperti yang ada di skala linear di sini. Jadi si pemberi respon atau responden hanya bisa meletakkan satu penilaian, satu skor saja. Misalnya saya ingin memberikan skor 4, nah maka skor yang lain nanti tidak bisa dipilih atau tidak terisi. Nah, begitu juga dengan yang kisi pilihan ganda ini ya. Kita hanya sebagai responden ya, kita hanya bisa mendapatkan satu saja nilai yang ingin ditentukan yang mana. Ya, kalau bentuknya lingkaran, maka dari satu aspek ini ya, nilai hanya bisa terisi di satu bagian saja. Nah, ini tergantung responden nanti bisa menentukan mau memberikan nilai di bagian yang mana. Jadi kalau bentuknya lingkaran seperti ini, dari satu aspek ini bisa ditentukan ingin memberikan skor di bagian yang mana. Nah, ini untuk bentuk atau jenis yang kedua. Nah, lalu bagaimana dengan jenis yang ketiga? Untuk jenis yang ketiga, ini ada jenis seperti ini. Ini namanya peta kotak centang. Ya, ini kebetulan Google Form saya berbahasa Indonesia. Ini namanya peta kotak centang. Nah, peta kotak centang ini tampilannya serupa dengan bagian yang ini, kisi pilihan ganda ya. Tampilannya serupa dengan kisi pilihan ganda, tapi isiannya ya, sini bentuknya kotak-kotak. Nah, kotak-kotak di sini ya, maksud tujuannya berbeda dengan yang kisi pilihan ganda. Yang kisi pilihan ganda itu kan kita hanya bisa memberikan satu aspek saja penilaian pada satu pernyataan yang ingin dinilai ya. Satu aspek saja di bagian penilaian
pada pernyataan yang ingin dinilai. Nah, sedangkan untuk kotak petak ini, kotak-kotak ini kita bisa memberikan penilaian lebih dari beberapa aspek ya, lebih dari satu aspek atau beberapa aspek ya pada satu item pertanyaan atau pernyataan yang ada di sini. Ya. Jadi kotak-kotak ini dalam satu baris bisa kita centang lebih dari satu, misalnya tentang warna huruf, background, dan seterusnya. Sedangkan kalau yang bentuknya lingkaran, dari satu baris ini kita hanya bisa mengisi satu saja, salah satu saja. Nah, kalau kita ngisi yang lain nanti poinnya akan berpindah. Nah, beda dengan yang lingkaran yang di atas ini. Untuk yang kotak-kotak ini kita bisa mengisi lebih dari satu item dalam satu baris atau dalam satu pernyataan atau pertanyaan yang ingin dinilai. Nah, seperti itu. Jadi ada bedanya seperti ini. Oke. Ada lagi bentuknya respon terbuka seperti ini. Respon terbuka di sini di mana responden nanti bisa memberikan input atau masukan atau respon dengan menggunakan kalimatnya sendiri, ya, diketik nanti di sini. Nah, baik, sekarang kita lihat seperti apa tampilan angketnya. Nah, ini tadi bagian deskripsi, ya, bagian deskripsi untuk dibaca oleh responden sebelum memberikan penilaian. Klik berikutnya. Nah, ini nama lengkap, misalnya kita isi dengan nama lengkap. Prodinya, nah ini opsi jawabannya sudah disediakan, tinggal dipilih secara personal aja oleh responden ya. Tapi kalau seandainya kemungkinan jawabannya banyak, maka dibuat tidak dalam bentuk drop list seperti ini atau drop down seperti ini, tetapi dibuatnya seperti membuat pertanyaan nama ini dengan jawaban singkat ya. Tipe pertanyaannya adalah jawaban singkat. Kalau jawabannya ruang lingkupnya bisa kita ketahui, maka dibuatkan saja dalam bentuk drop down atau drop list ya. Nah, jadi nanti responden tinggal milih saja angkatan ya. Nah, ini juga dalam bentuk drop down. Jenis kelamin, nah, jenis kelamin kan nanti di sini tinggal pilih saja. Oke, setelah dipilih bagian biodata, klik next. Nah, ini dia. Ini bentuk skala linear tadi ada dua, saya contohkan di sini. Nah, pada bentuk skala linear, responden hanya bisa milih salah satu. Kalau udah memberi nilai 4, kalau mau pindah lagi kedua, nanti yang di 4 akan hilang. Nah, ini berarti nilai hanya ada di salah satu skor saja. Nah, ini untuk skala linear. Misal kita berikan nilai seperti ini. Nah, sedangkan bentuk yang pilihan ganda, kisi pilihan ganda ini seperti ini. Ini sama seperti skala linear, tapi keterangannya terlihat di sini. Ya, keterangannya terlihat. Kalau yang skala linear kan hanya diwakili oleh skor 1 sampai 5. Kalau skala linear akan terlihat keterangan dari skalanya. Nah, di sini kita bisa berikan nilai. Ya. Nah, sama seperti yang skala linear, nilai dalam satu aspek hanya bisa diberikan pada satu posisi skor saja ya, posisi nilai saja, tidak bisa di dua posisi nilai. Nah, ini di aspek yang berbeda lagi kita berikan nilai. Nah, kalau ini biar beda, misalnya saya taruh di sini misalnya. Oke, ini untuk yang kisi pilihan ganda. Sekarang untuk yang kotak-kotak. Nah, ini yang kotak petak ya. Nah, ini yang saya maksud tadi. Untuk satu aspek kita bisa memberikan respon lebih dari satu penilaian atau masukan atau respon ya. Misal, bagian apa sajakah yang perlu diperbaiki pada media ini? Nah, medianya ada beberapa bagian ini. Misalnya pada bagian media halaman awal media nih ya. Oh, yang perlu diperbaiki bagian huruf ya, warna huruf, ada warna backgroundnya perlu diperbaiki, ukuran hurufnya juga perlu diperbaiki, tata letaknya. Nah, ini responnya untuk satu aspek ini bisa kita berikan lebih dari satu bagian nilai ya. Nah, terus yang bagian selanjutnya juga berikan nilai. Nah, ini bagian selanjutnya. Nah, aspek lainnya juga diberikan nilai. Nah, jadi dari satu aspek penilaian ini bisa diberikan beberapa komponen nilai ya, atau masukan ya, atau respon.
Nah, ini untuk bagian yang kotak-kotak tadi. Nah, untuk pertanyaan terbuka di sini, apa masukan terbuka di sini? Nah, ini sifatnya responden bisa memberikan masukan seluas-luas mungkin ya. Masukannya berupa input teks, usulan perbaikan media, misalnya perbaiki menu yang sudah tersedia, tambahkan menu profil, dan lain-lain misalnya. Kalau sudah, tinggal klik kirim. Nah, respon sudah diberikan, sudah terkirim. Nah, itu tadi penjelasan tentang angket ya, apa saja yang bisa dibuat dengan menggunakan Google Form. Lalu bagaimana cara membuatnya? Cara membuatnya tentunya kita harus memiliki Google Drive dulu ya. Sudah masuk pada Google Drive. Google Drive ini berawal dari email Gmail ya. Kita harus punya email Gmail dulu. Setelah punya email Gmail, terus masuk ke Google Drive ya. Nah, setelah masuk ke Google Drive ya, silahkan klik di sini bagian baru, masuk ke Google Formulir ya. Nah, di formulir kosong ini kita akan mulai membuat. Bagaimana? Ya, kita buat perbagian dulu. Nah, bagian awal tadi kita buat deskripsinya. Angket bla 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 bla. Angket apa? Nah, deskripsinya biasanya untuk deskripsi sudah kita buat pada angket di Word-nya. Nah, tinggal copy saja. Kalau angket Word-nya sudah jadi, tinggal di copy saja. Ya, tempelkan di sini. Tapi kalau belum jadi ya tinggal diketikkan saja langsung di Google Form-nya. Nah, misalnya di sini. Nah, ini bagian awal deskripsinya tadi. Apakah harus ada seperti ini? Saran saya harus dibuatkan biar sang responden nanti tahu apa yang harus dikerjakan. Oke. Setelah dibuat bagian deskripsinya, kita masuk ke bagian kedua. Nah, bagian yang kedua kita tambahkan bagian ya, sini tambahkan bagian. Nah, bagian kedua adalah biodata responden. Apakah harus pakai biodata? Ya, tergantung kebutuhan dari angket Anda ya. Kebutuhan penelitian Anda butuh data respondennya, butuh biodatanya atau tidak. Kalau butuh berarti disiapkan. Nah, di bawahnya ini adalah instruksinya. Deskripsi. Oke. Silahkan input data biodata Anda pada isian di bawah ini. Nah, yang pertama nama. Kalau nama biasanya kita pakai jawaban singkat ya. Pilih jawaban singkat. Nah, ini pilih jawaban singkat. Tulis nama lengkap. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya, klik plus lagi. Plus. Misalnya butuh apa? Nomor HP. Nah, nanti di sini akan berubah jawaban singkat dan di sini akan muncul angka. Ya. Ini udah otomatis. Klik plus lagi. Misalnya apa lagi? Email. Nah, sini akan nanti otomatis berubah ya. Jawaban singkat lagi ya. Nah, seperti ini. Kemudian klik plus lagi. Apalagi yang diperoleh? Alamat instansi. Nah, seperti ini. Nah, kalau bentuknya drop list seperti apa? Oke, kita buat ya. Drop list atau drop down plus jenis kelamin misalnya. Jenis kelamin kita buat ganti pilihan ganda menjadi drop down ya. Nah, opsi 1 pria, opsi 2 wanita. Nah, sudah muncul ya. Ya. Ini untuk jenis kelamin pria, wanita. Nah, setelah memberikan opsi ini kita masuk ke bagian yang ketiga. Bagian ketiga ya. Setelah biodata tadi kita masukkan bagian aspek penilaiannya ya. Aspek penilaian. Nah, ini tergantung data Anda yang ingin diperoleh apa saja ya, disesuaikan. Nah, ini saya berikan contoh sesuai dengan contoh angket yang tadi. Kita akan menggunakan skala linier ya. Pertama adalah skala linier. Nah, pilih skala linier. Nah, nanti skalanya mau sampai berapa? 1 sampai 5 atau 1 sampai 7?
Oke, penentuan jumlah skala ini tentunya disesuaikan dengan data yang dibutuhkan. Kalau seandainya memang di angket awal Anda desain skalanya 1 sampai 5, maka di sini Anda pilih 1 sampai 5. Terkait hal ini, tentukan juga pada keterangan skala yang sudah Anda letakkan di bagian deskripsi. Nah, kalau di deskripsi kan di sini kita menggunakan 1 sampai 5. Oke, setelah kita menentukan rentang skalanya, berikan label dari rentang skala terendah dan tertinggi di bagian label opsional. Misal di sini kita berikan 1, itu adalah sangat tidak setuju, misal. Sedangkan untuk yang 5 adalah sangat setuju. Nah, pertanyaan untuk item dari angket ini kita letakkan di bagian pertanyaan. Ini bisa berupa pernyataan atau pertanyaan, tergantung butir dari angket Anda. Misal di sini media mudah digunakan. Nah, ini merupakan pernyataan. Jadi kalau kita munculkan tampilannya nanti seperti ini. Ada statement media mudah digunakan. Nah, penilaiannya seperti apa? Sangat tidak setuju atau sangat setuju, dari rentang 1 sampai 5. Nilainya berapa? Nah, ini untuk model skala linear. Oke, kita lanjut pada model yang berikutnya, yaitu bentuk kisi pilihan ganda. Kisi pilihan ganda. Untuk kisi pilihan ganda, silahkan di sini kita buat contohnya. Skalanya ada 5 juga, maka di sini kolomnya kita buat 5. Nah, bedanya kalau yang tadi skala linear, cukup kita tuliskan skala paling rendah dan skala paling tinggi keterangannya. Sedangkan untuk kisi pilihan ganda, keterangannya kita buat di semua skala, ya, di semua bagian skala. Untuk paling rendah misalnya sangat tidak setuju. Sedangkan yang level kedua di sini adalah tidak setuju. Di sini cukup setuju. Kemudian setuju. Yang terakhir sangat setuju. Nah, ini misal ya, ini misal. Jadi tentunya harus disesuaikan dengan sini baik ya. Atau kita tambahkan saja biar tidak terjadi kontroversial. Di sini baik atau setuju dan seterusnya ya. Dan seterusnya ke bawah. Kita lanjutkan di sini. Nah, ini kan baru keterangan dari skalanya. Nah, untuk item pertanyaan atau pernyataannya silakan dibuat di sebelah sini. Nah, untuk item pernyataan atau pertanyaan dari angketnya dibuat di sebelah baris. Misalnya untuk model pernyataan yang ada di bagian skala linear, kita buat lagi misalnya media mudah digunakan. Nah, ada lagi misalnya yang kedua, media tidak hang pada saat digunakan.
Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, item pernyataan 1 ada di sini, ada item pernyataan kedua ada di sini. Penilaiannya nanti di tiap baris untuk menilai dari tiap itemnya. Oke, kita lanjut. Ini untuk jenis yang kedua ya, untuk penggunaan kisi pilihan ganda. Untuk jenis yang ketiga yaitu ada peta kotak centang. Peta ya, peta kotak centang. Nah, untuk peta kotak centang ini layoutnya sama dengan kisi pilihan ganda ya, tetapi fungsinya berbeda. Kalau kisi pilihan ganda, kita hanya bisa memberikan satu respon pada satu skala, pada satu rangkaian skala ya, untuk satu pernyataan atau pertanyaan. Sedangkan untuk pada peta kotak centang, pada satu pernyataan kita bisa memberikan respon lebih dari satu. Nah, untuk responnya kita letakkan di bagian kolom, atau sebaliknya di bagian baris juga bisa. Jadi ini bisa di switch ya, bisa ditukar tempatnya. Misalnya di sini kita desain bagian responnya ya, kita letakkan di bagian kolom. Di sini kita buat ada warna, huruf, ukuran huruf, warna, background, ukuran, gambar, dan lain-lain. Nah, ini pernyataannya. Nah, kita buat koreksi bagian awal media, koreksi bagian isi media, koreksi bagian evaluasi, dan seterusnya. Nah, di sini pertanyaannya kita berikan ya. Oh ya, di sini bagian pertanyaan belum kita isi tadi ya. Nah, ini kalimat statementnya kita berikan penilaian Anda pada butir pernyataan berikut ini. Oke, ini untuk yang kisi pilihan ganda, dan ini untuk yang peta kotak centang. Berikan bukan statement ya, berikan saran ya, saran. Jadi harus disesuaikan dengan konteks pertanyaan dari item angketnya ya, sesuai dengan bagian ini saran perbaikan. Bagian media. Nah, ini bisa kita buat seperti ini. Kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, hasilnya seperti ini. Untuk hasilnya di sini berbentuk kotak-kotak. Kotak-kotak ini nanti bisa kita centang keseluruhannya, salah satu, dua diantaranya, atau sebagian. Jadi untuk petak kotak centang kita bisa memberikan respon lebih dari satu
kolom atau satu bagian saja. Sedangkan untuk yang kisi pilihan ganda, ini kita hanya bisa memberikan satu respon pada satu item, satu baris ini. Oke, kita lanjut ke tipe yang terakhir, yaitu untuk pertanyaan terbuka. Ya, ini kita geser dulu paling bawah. Untuk pertanyaan terbuka atau respon terbuka, di sini kita menggunakan jawaban singkat atau paragraf. Saya gunakan paragraf saja ya, biar jawabannya bisa panjang. Berikan masukan saudara terhadap media ini. Nah, ini nanti jawaban responden bisa sangat panjang ada di sini. Oke, sekarang kita lihat. Oh iya, bagian terakhir jangan lupa kita letakkan ucapan terima kasih. Terima kasih sudah mengisi. Ya, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, ini bagian awal deskripsi angketnya ya. Klik berikutnya. Nah, di sini bagian biodata responden tadi yang sudah kita desain, ada nama lengkap, nomor HP, email, alamat instansi, jenis kelamin. Berikutnya, nah ini untuk angket yang tipe skala linear, hanya bagian skala terendah dan tertinggi saja yang kelihatan keterangannya. Pernyataan atau pertanyaannya ada di sini. Nah, ini ada kalimat instruksinya di sini. Nanti ada item pertanyaan atau pernyataannya ada di sini yang akan dinilai dengan skala penilaiannya yang ada di sini. Nah, ini skala penilaiannya. Ada sangat tidak setuju, cukup setuju, dan seterusnya. Kemudian ada bentuk kotak centang. Oh ya, sekalian kita isi ya. Ini kita isi satu, ini satu. Nah, kalau yang bentuknya kotak centang di sini, ini kita bisa memberikan respon lebih dari satu, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi beda dengan yang bentuk kisi pilihan ganda. Oke, untuk yang option terbuka, ini respon terbuka ya, kita bisa memberikan input berupa teks yang panjang, bisa kita enter ya. Nah, jadi tidak dibatasi oleh respon-respon yang sudah ditentukan. Baik, demikian proses pembuatan angket sederhana ya untuk menggunakan Google Form. Oh ya, ada satu lagi. Jika Bapak Ibu mewajibkan responden untuk memberikan respon sebelum dikirim, jangan lupa untuk di tiap bagian harus digeser bagian wajib isi. Ini wajib isi, nanti akan muncul tanda merah di tiap nih, tanda merah, bintang merah. Ini artinya responden tidak bisa men-skip atau melompati atau mengosongkan bagian ini. Kalau dikosongkan, nanti respon tidak bisa dikirim atau dikumpulkan ya, atau form ini tidak bisa dikirim. Jadi kalau kita ingin mewajibkan, oh bagian ini harus diisi nih oleh responden, maka jangan lupa untuk menggeser bagian wajib isi. Oke, kita lihat contohnya ya. Ini kita keluar saja. Oke, kita lihat contohnya. Ini saya mewajibkan menulis nama lengkap, terus nomor HP. Nah, kita lihat. Ini deskripsi. Klik berikutnya. Nah, ini ketika nama lengkap tidak saya isi, nah dia akan menanyakan ini, pertanyaan ini wajib diisi. Jadi harus diisi apapun isiannya. Nomor HP juga harus diisi. Nah, kalau yang nggak ada tanda bintangnya mau kita kosongkan nggak masalah. Nah, nanti dia bisa lanjut. Begitu juga untuk item pertanyaan pernyataan yang ada di angket. Kalau ingin diwajibkan, berarti di bagian sini juga harus digeser
Nah, ini perlu satu tanggapan di setiap baris. Nah, kalau yang ini juga ada, perlu satu tanggapan di setiap baris. Kalau yang linear wajib diisi. Nah, nanti di tiap pertanyaannya nanti akan muncul tanda bintang merah. Ini artinya wajib diisi. Nah, setelah di-share ya, untuk men-share-nya ini setelah responnya semua selesai ya, angketnya semua sudah selesai didesain. Untuk menge-share, silakan klik tombol kirim. Nah, ini bisa dikirim melalui email, tinggal masukkan saja alamat emailnya di sini. Misalnya alamat emailnya Rizky. Nah, ini. Atau bisa share link juga. Nah, ini. Wah, ini linknya kepanjangan, tinggal klik aja perpendek URL. Nah, nanti linknya jadi sependek ini. Tinggal disalin, terus kirim via WA. Itu juga bisa, kirim via WA. Atau mau ditempel di mana? Misalnya ini mau ditempel di blog, ya. Ini kode ini tinggal ditempel di blog, atau di Bismart, atau di mana di Moodle ya, bisa juga. Silakan nanti bisa sesuaikan mau disebarluaskan melalui email ya. Ini tinggal dimasukkan alamat email penerimanya, respondennya siapa. Lalu atau mau lewat share link bisa lewat sini, tinggal disalin, atau mau ditempel di sosial media atau di mana saja yang bisa memungkinkan menampilkan form Google Form ya. Oke, ini untuk mengirimkan. Nanti hasil respon input dari angket ini akan muncul di bagian tab respon. Ini akan muncul di sini. Ya, akan muncul di sini. Karena ini belum ada tanggapan, maka di sini 0 tanggapan. Kemudian untuk pengaturan lainnya bisa dilihat di bagian setting, setelan ya. Di sini. Nah, apabila Bapak Ibu ingin mengumpulkan email secara otomatis, cukup dicentang di sini. Kumpulkan alamat email dari respondennya. Nah, nanti akan masuk alamat emailnya ke bagian kita. Terus dari satu email misalnya ingin kita batasi, misalnya satu email hanya boleh mengirimkan satu respon, maka cukup dicentang di sini, batasi ke satu tanggapan. Ya, nanti responden juga akan wajib memasukkan email Gmailnya. Nah, edit setelah mengirimkan, nanti si pengirim responden bisa mengedit jawabannya walaupun si responden tersebut sudah mengirim jawabannya ke Google Form kita. Nah, ini kalau mau dipersilakan ngedit tinggal dicentang, tapi kalau tidak ya tidak usah. Lihat diagram ringkasan dan respon teks. Nah, ini untuk si responden saja ya, sebagai laporan saja. Ada presentasi, tampilkan status progres ya, udah berapa persen yang sudah diisi, nanti yang ngelihat akan respondennya di sini. Acak urutan pertanyaan, jadi nanti pertanyaan yang ada di dalam Google Form kita akan diacak. Sebaiknya ini tidak usah kalau bentuknya angket. Oke. Kuis. Nah, ini kalau bentuk angket kita desain kuis sebagai sebuah kuis atau evaluasi, ini baru kepake. Tapi kalau ini kita tujuannya untuk angket, berarti ini tidak perlu diubah lagi. Jadi cukup yang bagian umum ini saja. Oke, kalau sudah diubah, klik simpan. Nah, untuk menambahkan atribut nih, kasih sampul atau kasih tema yang beda, cukup klik yang di bagian sesuaikan tema, pilih mau gambarnya apa, ini pilih gambar. Nah, di sini sudah disediakan ya. Pilih yang sesuai dengan ilustrasi. Misalnya ini saya pakai buku, sisipkan. Nah, nanti akan muncul di sini. Nah, gambar bukunya akan muncul di sini. Nah, oke, sekarang kita lihat gimana hasilnya. Pratinjau. Nah, seperti ini kurang lebih hasilnya. Nah, alamat emailnya nanti akan muncul di sini. Ini wajib diisi. Oke. @ bla bla bla. Titik bla bla. Berikutnya. Nah, nama lengkap bla bla bla. Nomor HP bla bla bla. Email bla 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 bla. @ bla bla. Alamat instansi bla bla bla. Jenis kelamin pria. Berikutnya. Nah, ini tanda merah wajib diisi. Ya, isi. Kita isi.
ya, sembarang saja ini. Nah, ini juga kita isi. Nah, sudah selesai semuanya, klik kirim. Nah, ini angket sudah terkirim. Kita lihat, nah di sini baru muncul respondennya, respon 1. Nah, kita lihat, oh ini sudah terlihat respondennya. Nih, seperti ini kurang lebih responnya. Kalau mau dibuat Excel seperti apa? Nah, di sini sudah ada membuat spreadsheet. Klik, nah, buat. Nah, tunggu prosesnya. Nah, ini dia spreadsheetnya di dalam Google Sheet ya. Nah, kalau mau di-download jadi file Excel seperti apa? Bisa pakai file, download, Microsoft Excel. Klik. Nah, tinggal disimpan mau ditaruh di folder yang mana. Klik save. Nah, file Excelnya sudah siap digunakan atau diolah menjadi data yang lebih ya, bermanfaat lagi. Nah, seperti ini datanya. Oke, demikian tutorial membuat angket menggunakan Google Form dan sedikit pengolahannya. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.